Halaman berapa? Halaman 328. Fa'zamu ya. Fa'zamu dong. Kalau yang ini Sabawi Paskihin dia fa'zamu. Iya, fa'zamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Fa'azamu, maka pada bertujuan ialah orang-orang Yahudi di zaman Nabi Dawud ini. Fa'azamu, maka pada bertujuan ialah orang-orang Yahudi ala soid, di atas berburu, bi anwaswasa, dengan sepertinya mengganggu, lahum pada orang Yahudi asy-syaitanu ila syaitan. Kata syaitan, innallaha, sunya Allah, ma mana'a, itu tidak melarang ialah Allah, kum kepada kalian, tidak melarang antahtalu, pada hendakan kalian bikin rekayasa, bikin helah, bikin rekayasa disamaki kepada ikan fiyomis sabti, di dalam hari Sabtu. Fa'azamu, maka bertujuan ialah orang-orang Yahudi di zaman Nabi Dawud. Jadi orang Yahudi di zaman Nabi Musa ada, orang Yahudi zaman Nabi Dawud ada, orang Yahudi di zaman Nabi Zakaria Yahya ada, orang Yahudi di zaman Nabi Isa ada, orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad di Madinah ada. Nah sekarang orang Yahudi pun ada sekarang. Itu Amerika siapa yang menguasai orang Yahudi? Di dunia ini kira-kira ada 7 juta orang Yahudi. Ini masih keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub itu. Maka dalam akidahnya orang Yahudi yang sesat, akidah Yahudi itu harus dari keturunan Yakub, keturunan Ishak. Kalau orang-orang yang orang ajam nggak bisa jadi Yahudi, nggak bisa. Jadi antek-anteknya doang. Yahudi itu syarat masih keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub. Jadi sudah ratusan itu, betul kan? Bin sudah ratusan. Jadi yang Yahudi itu masih keturunan itu. Jadi nasab mereka terjaga sampai detik ini, orang Yahudi. Jadi mereka Yahudi itu harus disyaratkan masih nasabnya Nabi Ishak, Nabi Yakub. Sudah ratusan. Kata mereka, kata setan, innallaha, sunya Allah, ma mana'a, itu tidak melarang ialah Allah kum kepada kalian orang Yahudi, tidak melarang antah talu, pada hendakan bikin helah, bikin rekayasa. Dan ini orang-orang politik kan mula-mula dengan helah. Direkayasa supaya yang haram kelihatan jadi tidak haram. Nah, ini sudah awal kefasikan sebenarnya ini. Helah ini sudah awal kefasikan. Seperti helah. Orang suami kaya, wajib zakat. Zakat kan mubengnya 1 tahun. Sudah mau 1 tahun, kekayaan diserahkan pada istri. Dan ini mulai lagi kan, mubengnya 1 tahun. Tahun yang kedua, mau wajib zakat, si istri menyerahkan kekayaannya kepada suaminya lagi. Itu namanya helah. Jadi enggak wajib zakat, enggak zakat-zakat, akhirnya hancur. Itulah helah. Rekayasa untuk menghindar daripada hukum. Helah. Kan wajibnya zakat kan hubungnya 1 tahun. Mau 1 tahun diserahkan pada istri. Kan istri mulai lagi itu kan. Mulai 1 tahun. Mau habis, si istri menyerahkan zakat tadi hartanya kepada suami. Mulai lagi kan awal tahun lagi.
Jadi enggak zakat-zakat, itu namanya helah, antah talu. Ya kan di zaman Yahudinya Nabi Dawud itu, Nabi Dawud juga agamanya Yahudi. Nabi Dawud Yahudi. Nabi Sulaiman itu Yahudi itu. Nabi Yahya Zakaria itu masih agama Yahudi, tapi Yahudinya Nabi Musa. Yahudinya Nabi Musa itu hukumnya dalam Taurat harus mengimani kepada risalahnya Nabi Musa. Jadi mereka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Ini orang-orang Yahudi. Kitabnya Taurat. Nah, kalau Yahudi sekarang ini sudah bukan Yahudinya Nabi Musa, bukan. Nabi Musa diangkat ke langit, Tauratnya dipalsu. Sekarang ini Yahudinya pendeta Yahudi. Berarti ya jelas musyrik. Kalau Yahudinya Nabi Musa, tidak musyrik. Min ahlil jannah. Yahudinya Nabi Musa. Sama. Sekarang Nasrani juga. Ini sudah bukan Nasraninya Nabi Isa. Bukan. Nasraninya para Paulus, para pastor-pastor yang tidak bertanggung jawab. Ya iya. Ini kita sampaikan yang hak. Jadi Yahudi nya Nabi Isa, Nabi Musa ya hak. Dinun samawi, dinun ilahiyun. Barang siapa berpegang teguh dengan Yahudi Nabi Musa, dakhalal jannah. Sama Nasrani Nabi Isa yang Injilnya asli, agamanya Nabi Isa yang turun dari langit minallah. Bagaimana? Orang berpegang Nasrani Nabi Isa, dakhalal jannah. Nah, sekarang ini sudah bukan Nasrani Nabi Isa, bukan. Ini nasraninya para Paulus yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya ke neraka semua. Ini bukan nasr Nabi Isa. Inna Allah sunya Allah mana itu tidak melarang ialah Allah kum kepada kalian orang-orang Yahudi. Tidak melarang. Antah talu pada hendikan kalian bikin rekayasa. Bikin helah. Lisamaki kepada ikan. Fiyomi sabti di dalam hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu ikan baru naik ke darat. Maka dibikin parit-parit biar ikan naik ke darat, plung, cemplung dalam parit. Naiknya kan sukar. Hari Sabtu jangan diambil, nanti hari Minggu diambil. Namanya helah. Namanya helah, rekayasa. Dia bilang, kan saya hari Sabtu kan saya nggak memburu ikan. Saya ngasih parit doang, biar ikannya belum ke situ mau naik nggak bisa. Kan hari Sabtu jangan diambil, nanti hari Minggu mulai diambil. Itu namanya antah talu, bikin rekayasa, ngakali hukumnya pangeran. Akhirnya jadi kekera. Akhirnya jadi kekera dong. Innama mana, hanyalah melarang ialah Allah kum kepada kalian orang Yahudi min antasidu dari andikan kalian berburu ikan fi yaumis sabti di dalam hari Sabtu. Innama mana hanyalah melarang ialah Allah kum kepada kalian orang Yahudi min antasidu dari andikan kalian berburu fi yaumis sabti berburu ikan fi sabti dalam hari Sabtu. Falamma jaa maka dikala datang yaumus sabti ialah hari Sabtu fadot maka luber penuh almiyahu ialah air fil buyut di dalam rumah-rumah wadur dan beberapa negeri. Hari Sabtu air laut, air tawar munclak ke daratan. Wah, ikan berjubel penuh ke darat. Siapa sih orang yang enggak ketarik itu ikan banyak, berwarna-warna ikan. Nah, dalam mazhab Hanafi
Yang halal itu ikan. Kalau yang bukan ikan, seperti cumi-cumi, sontong, kerita, kerang, itu kan bukan ikan itu. Ini nggak dihukumi halal oleh orang Hanafi. Jadi orang-orang Hanafi itu nggak makan cumi-cumi, nggak makan udang itu. Kita orang Syafi'i makan. Karena itu masih kategori ikan. Karena di dalam masalah halal dan haram dalam mazhab Hanafi itu ketat. Halal itu ada nas yang menghalalkan. Nasnya yang menghalalkan sedikit dong. Jadi yang halal sedikit. Kalau mazhab Syafi'i, halal itu tidak ada nas yang mengharamkan. Nggak ada yang mengharamkan, berarti halal. Maka dalam mazhab Syafi'i itu yang halal banyak. Karena tidak ada nas yang mengharamkan, itu halal. Jadi kata walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan apa di bumi itu lakum untuk kamu semua, halal semua. Haramnya kalau ada nas yang mengharamkan baru haram. Yang nasnya nggak ada ya halal. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang halal banyak sekali. Dalam mazhab Hanafi sempit. Kalau ada nas yang menghalalkan baru halal. Ini sedikit, yang mana sedikit. Jadi maka orang Hanafi nggak makan kijing, nggak makan kerang, nggak makan udang, nggak makan sontong, nggak makan. Padahal itu yang enak-enak. Karena apa? Itu bukan ikan itu. Bukan ikan itu. Kan? Gitulah. Tapi ulama ini semua punya hujah yang tidak sembrono. Falamma jaa, maka dikala datang yaumus sabti, ialah hari Sabtu, fadat, maka luber, bertumpah-tumpah almiyahu, ialah beberapa air, fil buyuti, dalam beberapa rumah, wadur, dan beberapa negeri, beberapa kampung. Wa ma'aha, dan itu pesertaan miyah, al-hitan, adapun beberapa ikan. Wah, ikan banyak. Wa ma'aha, dan itu bersamanya al-miyahu, al-hitanu, adapun beberapa ikan. Nah ini rekayasa. Fahafara, maka menggali ahadumilah, salah satunya orang Yahudi di zaman Nabi Daud. Nah itu Nabi Yusuf itu belum Yahudi itu. Nabi Yusuf masih orang-orang Israel, Nabi Yusuf. Tapi belum Yahudi, belum. Masih agamanya Nabi Ibrahim. Masih milah Ibrahimiyah Nabi Yusuf. Kira Nabi Musa diutus jadi nabi, jadi rasul, sahibul risalah, sahibul syariah. Nah itulah lahirlah agama Yahudi. Yahudinya Nabi Musa, ya dinul haq fil jannah, Yahudinya Nabi Musa itu. Tapi Yahudi sekarang ini bukan Yahudi Nabi Musa, bukan. Ini Yahudinya pendeta Yahudi yang tidak bertanggung jawab. Seperti Nasraninya sekarang. Ini bukan Nasrani Nabi Isa, bukan. Kalau Nasrani Nabi Isa, fil jannah. Nah sekarang ini Nasraninya para Paulus yang tidak bertanggung jawab. Kemana? Ya di neraka. Ya supaya jangan neraka, ya masuk Islam. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan sukses. Kalau Buddha Hindu nggak ada nabinya, nggak ada kitabnya, ya agama yang lemah dong. Nggak ada nabinya, nggak ada kitab dari langit, dari Allah nggak ada. Nah, pendeta Buddha Hindu yang bodoh dan tidak bertanggung jawab. Akhirnya susah-susah, pendeta Buddha Hindu itu kan susah-susah. Pakai pakaian yang kuning, rambutnya pelontos gundul, gak makan ikan yang bernyawa, gak makan daging.
makannya yang makannya kangkung. Kangkung. Akhirnya apa? Akhirnya masuk neraka. Kamu mah belum Islam. Makan daging halal, makan udang, cumi halal. Nikah istri yang banyak bila perlu, enak dinaikin, kemudian masuk surga. Nah, kan begitu. Tapi sekarang wanitanya ini sudah terlalu sombong. Kalau di madu nggak mau. Lelakinya juga penakut. Kalau mau madu istri takut kerawakin sama istri. Wah, akhirnya terlantar wanita. Di Indonesia 8 wanita, lelaki 1. Nah, iya. Ini yang 7 dikemanain? Ya pada jadi pelacur. Kamunya nggak berani sih, ya nggak? Tapi kalau kamu nikah, kamunya juga nggak konsekuen, nggak adil. Ini penyakit semua ini, ya kan? Penyakit ini. Wanitanya sombong nggak mau dimadu, lelakinya penakut, nggak gentleman. Penyakit semua itu. Kalau seluruh dunia wanita sudah 19, lelaki 1. Kalau di Indonesia 8 wanita, lelaki 1. Nanti di zaman Imam Mahdi wanita 50, lelaki 1. Padahal wanita kan punya seksual, punya biologis, nggak ditunaikan bagaimana? Kan namanya menghukum kepada kaum wanita. Kalau di sana di Malaysia, di Thailand, itu istri tua yang nyariin istri muda. Istri tua itu cari wanita yang cantik untuk istri yang kedua, ketiga, keempat. Beres kan? Beres itu begitu itu. Kalau di sini nikah istri muda, istri tuanya datang ke dukun supaya kemaluannya suaminya nggak ngacung. Ngacung akhirnya kan. Aduh. Kacau semua ini orang Jawa, orang Sunda ini wanitanya ini. Brengsek ini. Ya enggak brengsek lah. Tapi dia mau brengsek enggak mau kan. Kacau. Jadi wanita cantik-cantik yang gadis, yang janda itu siapa yang nikmatin? Yang nikmatin setan. Fahafara maka menggali ahadumila salah satu orang Yahudi hufratan kepada galian fi darihi di rumahnya ahaduhum. Nah, ini rekayasanya ini. Fahafara maka menggali ahadumila salah satunya orang Yahudi fi zamani Dawud hufratan kepada galian fi darihi di dalam rumahnya ahaduhum. Falam kasyafa maka dikala telah habis. Akhirnya air kembali lagi ke laut. Ikannya kan pada masuk ke dalam galian itu nggak bisa kan, nggak bisa naik. Falamma kasyafa maka dikala telah habis al-ma'u yal air, airnya kembali ke sungai lagi, airnya kembali ke laut lagi. Baqiyama maka masih tertahan as-samaku yalah ikan fil khufrati di dalam galian tadi. Baqiyama maka masih tertahan as-samaku yalah ikan fil khufrati di dalam galian tadi hatta ghoda sehingga berpagi hari ialah samak. Mulai berpagi hari minggunya ini. Berpagi hari minggunya. Kan yang dilarang kan hari Sabtunya mencari. Hari minggunya baru diambilin itu ikan. Loh, kan enggak boleh kan hari Sabtu. Ini sudah hari Minggu, hari Senin. Ini namanya merekayasa hukum Allah. Akhirnya lama-lama sekarang ngambil ikan di hari Minggu sekarang sudah nyaman ya, nyaman. Lama-lama naik. Coba ngambil di hari Sabtu. Akhirnya nyaman juga. Dan nyaman, sombong ngambil ikan di hari Sabtu. Pengapa kok kamu ngelarang-larang? Oh, berbondong-bondong. Langsung kunu qiradatan khasin. Jadi kera semua oleh Allah. Jadi kera. Jadi
bertahap orang bermaksiat. Lama-lama kufur. Kufur, ya Allah ambil tindakan. Hatta khoda, sehingga berbagai hari adalah samak. Wa khoda, maka mengambil ahaduhum pada samak. Wa khoda, maka mengambil ahaduhum pada samak. Wa tabaho, dan masak, ialah dimasak. Wakala, dan makan, ialah ahaduhum, bahkan wabah, dan menjual. Wabah, dan menjual, ialah ahaduhum, hatta robiha, sehingga beruntung, ialah ahaduhum, malan, kepada harta katsiran yang banyak. Jual beli ikan menjadi bos. Sudah enggak merasa haram lagi. Enggak merasa hari Sabtu larangan memburu ikan, sudah enggak terasa. Terus sedikit, lama-lama kufur. Berarti kan toleransi lama-lama kufur itu. Kan? Toleransi dalam akidah, dalam ibadah. Ayo, lama kufur. Gitu. Hanya dilatih nyicipin maksiat. Hanya ternyata, maksiat ternyata enak ya, manis. Itu. Kan itu tipu daya daripada iblis, laknatullah. Hatta rabiha, sehingga beruntung ialah ahaduhum, malan katsiran, pada harta yang banyak. Fatataba'a, maka berterus menerus annasu, ialah manusia, ala dzalika, atas, fa akhadha wa tabaha wa akala wa ba'a hatta rabiha. Ala dzalikal amal, fatataba'a, maka terus annasu, ialah manusia, dari periode ala dzalikal amal, atas amal tadi, yaitu mulai gali, wa akhadha wa tabaha wa akala wa ba'a wa rabiha. Enggak terasa itu haram. Bagaimana? Wa ba'da dzalika, dan sesudahnya tataba'a, wa ba'da dzalika, sudah tataba'an nas, yang sudah merasa aman, akhirnya tajarra'u, pada berani-berani, ialah orang Yahudi. Ternyata katanya diharamin, ternyata enggak kok. Ternyata enak-enak aja kok, begitu kan. Wa ba'da dzalika, sudahnya tataba'an nas ala dzalikal amal, tajarra'u, berani-berani orang Yahudi, wasaru, dan menjadi orang Yahudi, yastaduna, itu memburu, ialah orang Yahudi, memburu as-samaka, kepada ikan, yaum sabti, di dalam hari Sabtu. Jiharon, dengan terang-terangan. Maksiat ini mengembang seperti kufur, mengembang. Dulu zaman Rasulullah kufur, orang menyembah patung. Nanti di zaman berikut ini, zaman Khalifah Abbasiyah, apa? Suruh mengatakan Quran itu makhluk. Orang mengatakan Quran makhluk kan kafir. Kalau zaman sekarang apa? Muja. Zaman sekarang kufurnya apa? Nyupang. Datang Gunung Kawi kamu, dapat tuyul banyak, pulang jadi orang kaya besar. Sekarang kufurnya al-kufrul jadid. Sekarang kufurnya nyupang. Apa? Datang ke gunung, apa, nyembah setan di situ. Terus sebenarnya ular, itu ular sebenarnya, tapi sebetulnya wanita cantik, senggama. Murtad, pulang dapat uang 1 kandek, bahkan 1 truk. Itu kufurnya, hadal kufrul jadid. Seperti itu. Maka orang-orang yang tidak faham, kiai-kiai muqaddam kasih uang itu, alhamdulillah. Yang tidak paham kan, nah, basirahnya nggak hidup. Makan itu gelap. Lama-lama santrinya jadi wadal. Maksudnya telan cupang, jadi wadal. Sudah dikasih uang 6 miliar, ada 9 miliar malahan. Nah, ini kufrul jadid. Seterusnya, waliyadzubillah kulliha. Yastaduna wasoro, dan menjadi orang-orang Yahudi. Yastaduna itu memburu Yahudi.
as-samaka kepada ikan yaumas sabti di dalam hari Sabtu jiharon dengan terang-terangan. Sudah merasa aman, sudah enggak merasa maksiat lagi. Orang kalau sudah lama maksiat dan bergabung dengan ahli maksiat dan suasana maksiat, itu sudah nyaman maksiat itu. Maksiat itu sudah indah, sudah berbangga. Kalau orang soleh bermaksiat kan nangis. Ya Allah, sebenarnya saya nggak ingin begini, tapi dipaksa. Akhirnya dia meninggalkan suasana ini. Kan ini orang mukmin, kan begitu. Kalau orang mau binasa, enggak. Tambah enak, tambah hebat, bahkan merasa bangga dengan maksiat. Ya enggak? Nah ini kalau begini ini calon binasa ini. Falamma fa'alu maka dikala berbuat ialah Yahudi dzalika kepada yastaduna samak yaum sabti. Falamma fa'alu maka dikala telah berbuat ialah Yahudi dzalika kepada yastaduna as-samak yaum sabti tiharon iftaraqat maka bergolong-golong al-qaryatu ialah desa, maksudnya penghuninya salatan kepada 3 manusia. Iftaraqat maka terjadi bergolong-golong, bersuku-suku. Al-qaryatu ialah ahli kampung itu, kampung Ailah, salatan kepada 3 golongan manusia. Thuluthun adapun sepertiga manusia sodu itu memburu ialah thuluth kepada samak di dalam hari Sabtu yang akhirnya jadi kera. Thuluthun adapun sepertiga manusia dari ahlul qaryah tadi, sodu itu memburu ikan ialah thuluth. Wa thuluthun adapun sepertiga yang kedua nahau, melarang, ini yang soleh. Wa thuluthun adapun sepertiga yang kedua nahau itu melarang ialah thuluth hum pada thuluthun yang tadi. Wa thuluthun adapun yang ketiga amsaku itu mengekang diri al-thuluth anis soidi dari memburu wan nahi dan melarang. Artinya sepertiga yang ketiga ini pasif, ngelarang enggak mencari ikan juga enggak. Ini akhirnya apa? Yang thuluthun yang kedua ini yang selamat, itu yang pertama dan kedua jadi keras semua. Jadi keras semua ini. Wa thuluthun pun sepertiga yang ketiga amsaku itu mengekang diri adalah thuluthun anis soiti dari berburu ikan wan nahi dan melarang orang lain berbuat memburu ikan. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qamanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Wa idh qalat, dan dikala berkata ummatun, satu umat minhum dari orang-orang Yahudi fi zamani Daud. Lima, karena apa? Ta'iduna, kalian memberi nasihat kauman kepada kaum Allahu yang mana pun Allah muhlikuhum itu akan membinasakan kauman, au mu'adzibuhum atau menyiksa kauman adzaban syadida kepada siksa yang keras. Lama wa'adha, dikala memberikan nasihat hum kepada orang-orang Yahudi, al-ummatu ila umat yang solehah dari Yahudi tadi, allati lam tastad yang tidak memburu ialah umat. Walamma wa'adha dikala menasihati hum pada orang Yahudi yang ramai-ramai memburu ikan di hari Sabtu, al-ummatu ialah umat yang solehah ini, yang thuluthun yang kedua, thuluthun nahawhum allati lam tasdad yang tidak memburu ialah umat. Khotoba maka menghitobi hum kepada umat al-akhirun yang lain. Walima, dan karena apa sih? Ta'iduna, kalian memberi nasihat hum pada orang Yahudi? Enggak usah kasih nasihat. Di manusia tergolong 3 golongan. Satu golongan memburu ikan, satu golongan kedua jangan memburu ikan, larangan Allah ini. Golongan yang ketiga pasif, enggak melarang, enggak memburu. Seperti sekarang kan sama ini. Kalau ada maksiat kan ada orang yang melarangnya, ada orang yang terjun, ada orang yang pasif melarang enggak, menjebur enggak, ya kan? Seperti
Ini terjadi ayat ini sekarang pada detik ini nih. Ada orang yang punya jiwa dakwah ya setidak-tidaknya mengingkari kepada maksiat yang telah bebas di zaman ini. Walima dan karena apa? Taiduna kalian melarang, menasihati hum kepada Yahudi tadi yang thuluthun yang pertama tadi. Qalu menjawab ialah ummatu. Ma'dziratan karena memohon alasan atau memohon ampunan ila rabbikum kepada Tuhan kalian. Qalu berkata ialah umat, lama wa'adhahum al-ummatu, umat ini. Bisanya kami melarang orang lain, menasihati supaya jangan memburu ikan di hari Sabtu, ma'dziratan karena memohon ampunan, membikin alasan ila rabbikum kepada Tuhan kalian. Nak tadhiru kami membikin alasan biha dengan ma'dziratan ilallah kepada Allah. Wala'allahum dan barangkali orang-orang Yahudi yattaqun itu pada takut as-sayda kepada memburu, pada memburu ikan. Wala'allahum dan barangkali orang-orang Yahudi yattaqun itu pada takut as-sayda kepada memburu ikan karena ada yang nasihati. Akhirnya bagaimana? Falamma nasu, maka dikala telah melalaikan ialah orang-orang Yahudi dinasihati, ini kan larangan Allah, memburu ikan di hari Sabtu kan larangan Allah. Mengapa kamu kok terus-terusan? Nah, lidahnya orang nasihati berulang-ulang gak dianggap, malah kadang-kadang semakin menyombongkan dengan maksiat. Falamma nasu, maka dikala telah melalaikan ialah orang-orang Yahudi ayataroku, dengan arti meninggalkan ialah orang Yahudi, itu thuluthun yang pertama itu, kepada perkara-perkara dzukkiru yang diingatkan oleh orang Yahudi, aibu itu dengan arti yang dinasihati oleh orang Yahudi bih dengan falam yarji'u, maka tidak meninggalkan maksiatnya oleh orang-orang Yahudi. Falam yarji'u, maka tidak meninggalkan maksiat oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana? Anjayna, maka aku Allah selamatkan alladzina kepada golongan yanhauna yang melarang, ialah alladzina anissu dari perbuatan buruk. Maka orang yang mengadakan nahi mungkar, inilah yang Allah selamatkan. Yang menjaga nahi mungkar siapa? Kan FPI. Mengapa dibubarin ente? Ayo ente, tangkap sama Allah ente nanti. Falamma nasu, jawabnya nasu, anjayna, maka kami selamatkan alladzina kepada orang-orang yanhauna yang telah melarang ialah alladzina anissu'i dari perbuatan yang jelek, itu memburu ikan di hari Sabtu. Wa akhadna dan aku siksa, aku tangkap kata Allah, alladzina kepada orang-orang zalamu yang berbuat zalim ialah alladzina bil i'tida dengan melampaui batas. Dengan apa menangkapnya? Bi adzabin, dengan siksa baisin yang sangat jelek, syadidin yang sangat buruk, yang sangat. Bima kanu sebab olehnya berada ialah alladzina zalamu yafsukun, itu fasik ialah alladzina zalamu. Bisababi fiskihim, dengan sebab fasiknya alladzina zalamu. Jadi akhirnya yang selamat satu golongan yang menahi mungkar saja, yang memburu di hari Sabtu, dan orang yang diam, memburu enggak, melarang enggak. Dua golongan ini tetap Allah binasakan, Allah ganti rupa menjadi berupa keras semua, babi semua. Sudah itu 3 hari semua dihancurin Allah, mati semua, dimati semua, karena sudah enggak ada guna orang seperti itu. Wa khadna dan aku tangkap, aku siksa alladzina kepada orang-orang zalamu yang zalim, ya alladzina bil tidak dengan melampaui batas. Dengan apa? Bi adzabin, dengan siksa baisin yang sangat jelek, syadidin yang keras. Bima kanu sebab olehnya berada ialah alladzina zalamu yafsukun, itu fasik lan zalamu
Ai bisababi fuskihim, dengan sebab fasiknya alladzina zalamu. Falamma atau wallahu